Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di ibadah minggu. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 bulan April 2021. Sehat semua kan? Hari ini kita mau bersama-sama beribadah bersama dengan Mbak Dika. Sudah lama banget ya kita gak ketemu, karena kita udah 1 tahun lebih nggak datang ke gereja, nggak ada ibadah anak-anak. Jadi selama 1 tahun ini kita hanya bertemu melalui video-video seperti ini. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Oke? Sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersama-sama bernyanyi. Siapkan hati kalian. Sudah siap belum? Sudah ya? Kita mau menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama dengan sepenuh hati kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa,
online, bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan keluarga kami, sanak saudara kami. Sekalipun kami tidak saling bertegur sapa secara langsung karena masa pandemi yang ada di negara kami belum selesai, tetapi kami tetap bersyukur Tuhan karena kondisi kami sampai saat ini sangat sehat. Bahkan kami bersuka cita karena kami sudah bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga kami. Kami bisa makan enak, kami bisa berliburan, kami bisa minum minuman yang segar. Terlebih, kami bisa menghirup nafas yang segar ini. Tuhan Yesus, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu supaya hati kami bisa terfokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Mbak Dika bercerita tentang hari ini, pasti kalian sudah baca judul dari video hari ini. Sudah pada baca belum videonya? Judul video di bawah ini, yaitu judulnya adalah tentang Trust in God. Jadi percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah apa yang Alkitab bicarakan tentang kekhawatiran. Ngomong-ngomong soal khawatir, siapa nih di antara adik-adik yang suka banget khawatir? Atau ada yang belum tahu tentang khawatir itu apa? Nah, ini Mbak Dika jelasin ya, bahwa kekhawatiran itu adalah bagaimana diri kita memikirkan masalah atau sesuatu yang membuat kita merasa takut. Atau bisa juga khawatir itu adalah merasakan atau menunjukkan rasa takut karena kita berpikir sesuatu yang kita pikirkan tadi itu adalah hal yang buruk yang akan terjadi di depan nanti. Nah, itu adalah tentang kekhawatiran. Dan sini udah tahu belum kekhawatiran itu? Jadi khawatir itu perasaan takut. Kita itu menunjukkan rasa takut itu adalah perasaan khawatir. Jadi khawatir bukan berarti khawatir sama hantu, bukan seperti itu. Jadi artinya bukan takut yang seperti itu, tapi perasaan yang belum tentu kita tahu nanti ke depannya itu apakah benar terjadi atau tidak. Tapi yang pasti rasa khawatir atau rasa takut itu adalah perasaan yang muncul, yang menerka-nerka, yang membayangkan sesuatu di depan itu akan terjadi hal yang buruk yang akan menimpa kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu yang dinamakan dengan kekhawatiran. Nah, di Alkitab itu ada banyak sekali kisah atau apa yang kita bicarakan tentang kekhawatiran. Tapi sebelumnya, hari ini kita kan sedang merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat gak bahwa 3 hari yang lalu sebelum Yesus bangkit, apa yang terjadi? Iya, yang terjadi adalah tentang penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Tapi sebelum kematian dan penyaliban Tuhan Yesus itu, adik-adik tahu gak sih apa yang dirasakan sama Yesus sesaat sebelum akhirnya Yesus ditangkap? Masih ingat ceritanya gak? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, jadi 3 hari yang lalu sebelum Yesus disalibkan, yaitu sesaat sebelum Yesus ditangkap oleh Yudas yang mengkhianati Yesus dan juga pasukan Romawi saat itu, Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah taman. Nah, tamannya ini sangat terkenal sekali. Adik-adik pasti sangat tahu, yaitu Taman Getsemani. Nah, di Taman Getsemani ini Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Waktu itu Yesus merasakan takut luar biasa, khawatir luar biasa bahwa seorang Yesus yang dia itu adalah Tuhan, tetapi dia juga 100% manusia. Jadi kalau manusia sudah otomatis merasakan khawatir, bisa merasakan takut. Jadi murid-muridnya waktu itu gak ada yang tahu kalau Yesus mau ditangkap. Tapi
Tapi Yesus sudah tahu bahwa itu sudah tiba saatnya untuk Yesus ditangkap dan akan dihakimi. Nah, sebagai manusia, Yesus pergi ke sebuah taman. Saking takutnya, apakah yang terjadi waktu itu? Ya, waktu itu saking takutnya dan saking khawatirnya Yesus akan apa yang terjadi, Yesus sampai mengeluarkan keringat yang berwujud darah, keringat yang merah yang bercampur dengan darah di dahinya. Masih ingat ceritanya itu ya? Karena itu saking khawatirnya Yesus, jadi sangat tertekan sekali Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus saat khawatir? Ya, yang dilakukan oleh Yesus adalah saat itu berdoa kepada Allah Bapa. Terus ada lagi nih, Mbak Dika mau cerita lebih jauh lagi sebelum kisah penangkapan Yesus. Jadi waktu itu ada dia masih ingat nggak tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, segitu banyaknya orang, murid-muridnya ini semua pada khawatir. Yesus, kita nggak punya makanan ini. Orang-orang berbondong-bondong ke sini ribuan. Kita mau kasih makan apa mereka? Kita nggak punya apa-apa, uang nggak punya, kita juga nggak bawa makanan. Nah, tapi Yesus dengan sangat tenang mengatakan bahwa kumpulkanlah semua bekal makanan yang orang-orang bawa. Nah, ketika dikumpulkan, ternyata waktu itu cuma ada berapa waktu itu? 5 roti dan 2 ikan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang dilakukan oleh Yesus itu sama persis apa yang dilakukan oleh Yesus saat di Taman Getsemani, yaitu memohonkan berkat atau berdoa kepada Allah Bapa. Seperti itu ya. Oke, sekarang kalau adik-adik sudah tahu tentang kisah Yesus waktu itu, kita mau sama-sama untuk melihat apa yang Alkitab bicarakan tentang kekhawatiran. Kita mau sama-sama membuka di Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik tahu gak sih, kalau rasa khawatir itu gak enak banget. Mungkin adik-adik yang kecil masih jarang banget merasa khawatir, apalagi yang masih balita, adik-adik yang punya adik yang kecil banget, masih umur 1 tahun, 2 tahun, mereka kayak gak punya rasa takut, lompat ke sana, lompat ke sini, terus lari ke sana, lari ke sini, kayak gak takut jatuh. Tapi buat kita yang sudah tahu rasa takut itu seperti apa, takut jatuh, lalu takut tiba-tiba tertimpa apa, nah kita sudah bisa merasakan takut. Tetapi yang ditekankan oleh Alkitab di Yosua 1 ayat ke-9 adalah bahwa bukankah telah kuperintahkan, bahwa siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan itu adalah Tuhan. Tuhan telah memerintahkan kepada kita untuk kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Jangan kecut itu jangan ciut nyalinya, dan tawar hati. Sebab Tuhan, nah ini adalah janji Tuhan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini tuh mirip sama seperti apa yang dilakukan oleh adik-adik kita yang masih kecil-kecil itu. Mereka gak pernah takut, mereka gak pernah tawar hati, mereka gak punya nyali yang kecut, tapi mereka sangat berani untuk melakukan segala sesuatu karena mereka yakin bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melihat lagi apa yang Alkitab bicarakan tentang kekhawatiran, yaitu dari Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi apa sih sebenarnya yang Yesus lakukan, yang Tuhan lakukan kepada kita supaya kita bisa selama ini bisa baik-baik saja, selama ini aman-aman saja, yaitu yang Allah lakukan adalah menyertai kemanapun kita pergi. Sama seperti di Matius 28 ayat yang ke-20, bahwa Allah itu menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita gak perlu khawatir sebenarnya tentang apapun juga,
tentang apapun yang kita khawatirkan. Sebenarnya Mbak Dika pun juga merasakan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu nggak dirasakan cuma sama adik-adik aja, tetapi Mbak Dika juga hampir setiap hari merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Tahu nggak sih, lalu kita harus seperti apa ya supaya kita nggak merasa khawatir? Apakah kita harus kembali lagi menjadi anak-anak yang sangat kecil itu, yang masih umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang seperti tidak punya rasa takut? Tentu tidak, ya kan? Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita nggak mungkin untuk melewati rasa-rasa khawatir begitu saja. Ada yang pasti khawatir karena, aduh, masa pandemi ini kok nggak selesai-selesai ya? Gimana ya? Atau, aduh, gimana ini? Nanti kalau aku kesana, nanti aku kalau ketularan bagaimana? Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu juga perasaan khawatir. Nah, ternyata di Alkitab itu sudah dijelaskan juga apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak merasa khawatir berkepanjangan. Kita mau sama-sama membuka di Filipi 4. Ya, Filipi 4 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, coba kita mau baca pelan-pelan ayat yang barusan kita baca tadi. Adik-adik menemukan apa kira-kira? Apa yang harus kita lakukan saat kita merasakan khawatir? Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dua hal yang harus digarisbawahi, yaitu adalah tentang berdoa dan ucapan syukur. Coba masih ingat nggak yang cerita soal tadi, bagaimana Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang? Yang dilakukan oleh Yesus apa ketika semua khawatir karena takut tidak bisa memberikan makan 5.000 orang? Yang dilakukan oleh Yesus adalah mengangkat 5 roti dan 2 ikan, lalu Yesus berdoa. Setelah itu Yesus mengucap syukur, dan ternyata makanan yang tadinya cuma 5 roti dan 2 ikan bisa cukup untuk 5.000 orang, bahkan sampai masih ada susuknya, masih ada sisanya 12 bakul. Bayangkan, sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus 3 hari yang lalu saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saat Yesus takut, yang Yesus lakukan adalah berdoa. Oke, jadi intinya adalah yang harus kita lakukan yaitu berdoa. Naikkanlah semua apa yang menjadi permohonan kita, yang menjadi kekhawatiran kita, yang menjadi keinginan kita dan harapan kita kepada Tuhan melalui doa dan mengucap syukur. Nah, sudah jelas di sini? Sudah jelas ya bahwa karena dengan seperti itu maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bayangkan, setelah kita bisa berdoa, itu rasanya ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu bisa memelihara hati dan pikiran kita tetap berada di dalam Kristus Yesus. Nih, Mbak Dika mau tunjukkan, dan ini nantinya akan menjadi tugasnya adik-adik juga. Tugasnya adik-adik adalah seperti apa yang Mbak Dika lakukan. Mbak Dika punya beberapa kekhawatiran yang akhir-akhir ini, bahkan hampir setiap hari Mbak Dika mengkhawatirkan ini. Sampai Mbak Dika sedih sekali rasanya kalau sedang memikirkan ini. Ini nanti adik-adik akan menulis satu kekhawatiran adik-adik, ditulis di dalam satu lembar kertas.
HVS. Oke, tulisannya yang besar karena itu adalah jenis kekhawatiran yang besar. Dan ini adalah contoh kekhawatirannya Mbak Dika. Ini adalah kekhawatirannya Mbak Dika ini. Oke, yaitu tentang bisnis dan juga bisnis ataupun pekerjaan. Mbak Dika lagi khawatir banget soal ini nih, hampir setiap hari, sedih, bingung harus seperti apa, takut nanti seperti ini, takut nanti begitu, takut ini Tuhan, takut itu. Lalu yang kedua yaitu tentang keluarga, baik itu tentang kesehatan ataupun orang tua ataupun anak. Mbak Dika juga mengkhawatirkan ini, hampir setiap hari juga mengkhawatirkannya sama. Nah, adik-adik pun kalau semisal punya kekhawatiran yang lebih dari dua kayak Mbak Dika seperti ini nih. Nah, caranya adalah ditulis satu kekhawatiran itu satu lembar seperti ini. Oke? Nanti yang harus kita lakukan adalah yaitu berdoa. Setelah adik-adik sudah tahu bahwa kekhawatiran adik-adik sudah ada ditulis di sini, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kita akan minta kepada Tuhan supaya kita tidak merasakan khawatir lagi, supaya Yesus bisa memenuhi hati dan juga pikiran kita, memenuhinya dengan damai sejahtera, memberikan kita kekuatan supaya kita bisa melewati hari-hari tanpa kekhawatiran. Oke, kalau sudah selesai berdoa, jangan lupa untuk kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sudah diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan karena kekuatan ini aku percaya bahwa Yesus senantiasa menyertai aku sepanjang hari. Oke, seperti itu ya. Setelah itu, yang harus sudah dilakukan adalah lihat, ini adalah kekhawatiran aku. Nanti di video ya. Lihat, ini adalah kekhawatiran aku dan saat ini aku sudah tidak khawatir lagi karena aku percaya bahwa Yesus tetap besertaku. Jangan lupa, ini harus dikirim masing-masing. Ini juga bahwa aku di dalam Yesus bisa mengalahkan kekhawatiranku. Itu dibuang ke tempat sampah. Oke, jadi tugasnya adik-adik adalah menulis kekhawatiran adik-adik, satu kekhawatiran di dalam satu lembar kertas. Lalu jangan lupa setelah didoakan mengucap syukur, lalu kertasnya dihancurkan. Katakan dengan iman bahwa aku sudah tidak khawatir lagi karena Yesus besertaku. Kekhawatiranku itu tidak berarti apa-apa tanpa Yesus karena Yesus jauh lebih besar daripada kekhawatiranku. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, oke? Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita akan bersama-sama berdoa. Oleh karena itu, adik-adik silakan mengambil sikap untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh luar biasa karena hari ini Engkau meneguhkan hati kami, Engkau meneguhkan pikiran kami dan juga iman kami untuk kami bisa lebih percaya kepada Tuhan. Untuk kami yakin bahwa Yesus senantiasa menyertai kami, senantiasa sampai kepada akhir zaman.
dan menginginkan kami untuk memiliki hati yang kuat, untuk tidak memiliki hati yang kecut ataupun yang tawar hati. Karena hari ini kami akan belajar, mulai hari ini kami belajar untuk menyampaikan permohonan kami, perasaan kekhawatiran kami dengan permohonan doa dan juga ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk negara kami di masa pandemi ini, kiranya senantiasa tetap Tuhan jaga. Biarlah pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan di dalam kebebasan dengan sukacita seperti sebelumnya. Tuhan senantiasa kiranya menjaga kesehatan kepada kami semua. Tuhan juga jaga seluruh warga GKJ Kepanjen, gereja kami yang mana akhir-akhir ini sering terjadi teror bom. Kiranya Tuhan tetap menjaga Indonesia, tetap menjaga negara kami, supaya negara kami ini tetap damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita Mbak Dika hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari bersama hari ini tentang hubungan kita dengan Yesus, tentang kekhawatiran, itu bisa membuat adik-adik semuanya melampaui hari-hari dengan lebih baik. Dan ingat, harus tetap mengandalkan Yesus. Trust in God, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Apapun yang ada dialami, entah itu sedih, entah itu mengecewakan, percayalah bahwa Yesus tetap yang terbaik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.